teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips buat teman-teman bagaimana cara melakukan pemijahan ikan lele supaya hasilnya maksimal ya. Dan juga saya akan coba membagikan ataupun menjawab pertanyaan dari teman, bagaimana sih cara supaya indukan kita itu cepat bertelur ya. Dan simak terus video ini, jangan di skip ya teman ya, supaya teman paham bagaimana konsep pembenihan ikan lele dan konsep budidaya ikan lele supaya tidak rugi ya. Oke teman ya, sebelum teman menonton video ini berlanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman, sebenarnya dalam budidaya ikan lele ataupun pembenihan ikan lele, tentunya kita pasti akan dihadapkan dengan suatu masalah ataupun kendala ya, tentunya untuk semua jenis usaha ya teman ya. Dan kita kembali ke topik teman ya, bagaimana sih cara membuat ataupun mencetak bibit ikan lele yang berkualitas dan hasilnya maksimal. Kita kembalikan lagi, kita bagaimana cara merawat indukannya terlebih dahulu. Kita coba koreksi teman ya, jika hasilnya kurang maksimal kita koreksi terhadap indukan terlebih dahulu, karena indukan itu adalah kunci pencetakan anakan ikan lele yang banyak dan juga berkualitas ya. Jika kita merawatnya salah-salahan, saya jamin maka hasil dari anakan ataupun larvanya itu akan kualitasnya menurun, dan juga hasilnya pun tidak sebaik kita merawat yang maksimal ya. Jadi seperti itu teman ya. Dan jika teman bertanya, bagaimana bang cara merawat indukan yang bagus? Sebenarnya cara merawat indukan itu sangat sederhana sekali teman ya. Yang pertama, teman cukup berikan pakan sehari 1 kali saja, jangan terlalu banyak-banyak ya. Sehari 1 kali ataupun 2 hari sekali nggak masalah ya. Tentunya dengan pakan yang protein tinggi tapi rendah akan lemak ya. Biasanya dari teman-teman itu memberikan pakan indukan ikan lele itu asal-asalan ya, memberikan pakan tiren ya, misal contohnya, ataupun dikasih roti ataupun yang lain yang nggak jelas ya. Jadi proteinnya nggak jelas, kadar lemaknya nggak jelas, dan jadi kayak apa ya, semacam kalau dia bisa bertelur bukannya tidak bisa ya teman, cuma hasilnya itu berbeda teman ya. Lalu jika teman bertanya, pakan yang bagus untuk indukan itu apa bang? Pakan yang bagus untuk indukan saya akan coba jelaskan teman ya. Yang pertama adalah pelet ya, pelet. Yang kedua adalah katak. Yang ketiga adalah kicot ya. Jika teman menggunakan pelet dengan kadar protein yang rendah, usahakan teman belilah obat prolis ya. Obat prolis itu sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan telur ya. Itu akan lebih cepat teman ya pengisiannya. Bahkan saya sendiri lebih cocok ke prolis teman ya. Dan untuk pemberian katak ataupun kicot itu kita jarang-jarang saja ya, karena kalau musim hujan ya kita kalau pas ada nempel ataupun jalan di sekeliling kolam, kita kasihkan aja ke ikan lele, kita remuk terlebih dahulu ya cangkangnya. Lalu bagaimana cara menghasilkan bibit ikan lele selain dari indukan yang harus kita rawat? Selain dari indukan, kita harus juga merawat dari segi air teman ya. Air itu adalah berperan penting terhadap kehidupan ikan lele ataupun larva ikan lele ya. Karena kunci kehidupan ikan lele adalah terhadap pada air ya, terletak pada air teman ya. Sebagaimana kita merawat airnya itu lebih bagus, maka kualitas ikannya pun akan lebih bagus ya. Air yang bagus itu bukan yang bening ya, air yang bening. Jadi teman kalau pemula itu kebanyakan melihat airnya masih bening, eman-eman ataupun sayang kalau dibuang. Padahal kebanyakan dari pemula itu memandang itu air berwarna silver ataupun berwarna agak kayak berlendir gitu ataupun kurang bagus itu, tapi airnya masih jernih teman ya. Teman pasti mengalami kalau air jernih ikan menggantung ataupun ikan pada mati ya, pasti seperti itu. Itu biasanya terjadi karena pertumbuhan jamur yang ada di kolam itu istilahnya itu berkembang pesat ya. Itu disebabkan karena pemberian pakan yang berlebih dan juga amonia yang menumpuk yang ada di dasar kolam ya. Jadi seperti itu.
Jadi cara merawat air yang bagus itu bagaimana Bang? Cara merawat air yang bagus kita bisa aplikasikan dengan cara pengurangan air setiap pagi dan sore ataupun pada malam hari. Sehari itu 2 kali teman ya. Kita kurangi kurang lebih sekitar 3 atau 5 cm, itu sudah cukup ya. Karena kita menggunakan air kocoran, maka tidak usah kita isi kembali ya. Jadi untuk air kocoran itu akan memenuhi sendiri teman-teman ya. Lalu selain dari air, apa Bang selanjutnya yang harus kita lakukan? Selain dari air adalah cara ataupun pengaplikasian pemberian pakan. Itu sangat mempengaruhi hasil dari pembenihan ataupun larva ikan lele kita ya teman ya. Karena kebanyakan dari teman itu salah dalam memberikan pakan cacing sutra ataupun bibit ikan lele ya. Pemberian cacing sutra usahakan jangan terlalu banyak ya teman ya. Berikanlah secukupnya. Kalau bisa kita punya penampungan ya kita taruh di penampungan. Waktu jam pemberian pakan kita kasihkan, dan kita kasihkan itu sedikit saja ataupun secukupnya lah ya. Jangan kurang dan jangan terlalu sedikit ataupun jangan terlalu berlebihan ya. Kalau berlebihan itu bisa mengakibatkan amonia berkembang pesat ya teman-teman. Karena cacing sutra itu biasanya kalau mati itu sangat bahaya sekali terhadap dampak terhadap lele ataupun larva ikan lele kita teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman kalau ada cacing sutra yang mati, coba airnya itu siramkan ke larva kita. Dijamin 1 kali 24 jam ikan lele tersebut akan terjangkit penyakit, bahkan akan mati seketika itu juga ya teman ya. Karena semacam kayak racun teman ya. Selain dari pakan, air dan indukan, lalu apa Bang yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita rutin mengecek dari keadaan suhu ataupun lingkungan yang kita gunakan untuk budidaya teman ya. Misal kalau cuacanya panas, coba kita kasihlah penutup. Mungkin kalau panasnya ekstrim, kasihlah penutup kurang lebih 80% ataupun 100% kita tutup ya, tapi dengan kere ya teman-teman, jadi ada sedikit cahaya yang masuk ya. Tapi kalau musim hujan kita buka semua penutup ya. Jadi gunakanlah penutup yang bisa kita buka dan bisa kita tutup sesuai kebutuhan ya teman ya. Jadi untuk pembenihan ikan lele itu sendiri kita sebenarnya sangat semacam merawat bayi ya. Kita harus benar-benar anak kecil lah ya. Kita harus benar-benar telaten dan juga memperhatikan larva ikan lele kita teman ya, supaya hasilnya itu maksimal. Dan saya sarankan buat teman-teman, bangunlah kolam yang kalau tempatnya di sawah langsung kita kasih paranet full ya. Kalau tempatnya panas total ya, nggak ada penutupnya. Tapi kalau di tengah-tengah kampung kita bisa kasihlah penutup kere ya. Di sawah pun kita tetap menggunakan kere teman-teman ya, supaya tidak terlalu panas ya. Karena panas yang langsung terkena sinar matahari ke kolam kita untuk larva itu kebanyakan akan ngampas ya ataupun mati ya. Khususnya larva yang di usia 3-4 hari ataupun di bawah 1 minggu lah ya. Itu sangat rentan-rentannya itu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Jika ada suatu kekurangan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Oke, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos.